Oke, nah tadi kita sudah melihat tentang konsepnya dari REST API ya dengan menggunakan JSON. Sekarang kita akan mulai memanfaatkan REST API tersebut. Ya, tapi sebelum itu berarti kita harus bikin web service sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tujuan kita adalah seperti ini. Ya, eh, kita akan punya satu buah database dengan tabel playlist ya. Nanti untuk struktur database-nya tidak usah khawatir, sudah disediakan ya. Nanti ada sebuah file namanya musicdb.sql. Saya akan berikan linknya di kolom description di bawah ya. Atau kalau teman-teman Ubaya ya ambil aja di Classroom, sudah disediakan. Oke, kemudian dari sana kita akan membuat sebuah PHP web service ya. Jadi pada ya mumpung masih di sini saya ingin melakukan checking dulu ya bagi teman-teman sekalian. Tolong instalkan sebuah server di komputer masing-masing ya. Jadi paling gampang pakai SAM aja ya. Tapi kalau ada teman-teman yang tidak mau pakai SAM ya bisa pakai mungkin punya instalasi Apache sendiri ya. Yang penting ada PHP dan MySQL. Ya, jadi sebagai contoh nanti saya akan gunakan IIS ya bawaannya dari Windows sendiri sehingga PHP dan MySQL-nya tentu saja harus saya install secara terpisah. Ya, tapi sekali lagi kalau tidak mau repot bisa tinggal install aja SAM ya. Lebih praktis pakai ini sih sebetulnya. Ya, bisa pakai yang paling baru nggak masalah. PHP-nya 7411 ya. Saya juga akan pakai PHP 7411. Kalau SAM ini menggunakan MariaDB, tapi di tempat saya nanti pakai MySQL 8. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang pakai database lain, ya mohon maaf ya. Untuk saat ini yang populer memang PHP MySQL atau PHP MariaDB. Nah, jadi tolong disiapkan terlebih dahulu ya, dipastikan web service, dipastikan servernya sudah jalan dengan ada PHP-nya. Ya, PHP-nya di sini saya akan pakai versi 7.4.11. Kemudian pastikan punya database juga, bisa MariaDB, bisa MySQL. Saya akan pakai MySQL 8. Kemudian siapkan juga project dari pekan lalu, week 9, ya, yang sudah jadi sampai ke playlist card layout. Ya, jadi pada kesempatan ini kalau memang belum selesai videonya bisa di stop dulu, di pause dulu untuk sementara, lalu siapkan berbagai hal tadi ya. Saya akan tuliskan lagi apa saja yang perlu disiapkan di description di bawah ya. Satu, web server dulu ya dengan PHP dan MySQL atau MariaDB. Lalu yang kedua adalah aplikasi dari week 9 kemarin ya. Semua kebutuhan dan linknya akan saya letakkan di description di bawah. Oke. Nah, kalau sudah selesai, bisa lanjut. Ya, satu perhatian lagi, kalau ada yang pakai MySQL 8, ya sebagai contoh di sini saya pakai MySQL 8, ya Workbench-nya juga Workbench 8. Nah, ini perhatikan versi PHP-nya, kalau pakai MySQL 8, ini mengenalkan sebuah authentication method baru, cuman dia hanya didukung oleh PHP 7.4 atau lebih baru. Ya, jadi nanti harap diperhatikan waktu nginstal MySQL, kalau ada yang sudah terlanjur nginstal MySQL-nya dulu dan sekedar next saja ya, tanpa memperhatikan authentication method, nggak usah khawatir. Setelah ini saya kasih tahu apa yang harus diganti. Ya, itu kalau yang pakai MySQL 8 ya. Kalau pakai SAM, Anda nggak usah khawatir karena yang dipakai MariaDB. Ya. Di MariaDB tidak ada perubahan signifikan seperti ini. Oke, nah jadi untuk MySQL 8, ya khusus untuk pengguna Windows ya di sini, silakan jalankan lagi installernya, ya saya demokan aja deh. Oke, installernya MySQL ada di mana ya?
Nah, ini dia. Ya, sebentar saya kok dibilang ngupdate ya. Kayaknya ini installernya terupdate baru. Oh iya, ada yang baru ternyata. Oke, apakah saya bisa memberi contoh? Kayaknya belum bisa ya. Jadi intinya seperti itu sih tadi. Ya, intinya jalankan lagi installernya. Nah, ini dia. Ya, saya tadi mengharapkan layar ini. Ya, jadi misalkan sudah terlanjur install nih, ya. Jalankan lagi installernya MySQL, kemudian di bagiannya MySQL Server, itu klik aja yang reconfigure di sini. Ya, lalu di bagian ini biarkan next. Nah, yang perlu diperhatikan adalah authentication method. Kalau settingnya ada di recommended, maka PHP yang digunakan itu harus 7.4 atau lebih baru. Ya, kalau PHP-nya bukan itu, ya maka solusinya adalah yang pertama, ya mau nggak mau harus upgrade PHP-nya terlebih dahulu, atau kalau nggak mau ribet, gantilah yang kedua, use legacy authentication method, ya retain MySQL 5 compatibility. Ya, jadi itu ya, saya akan cancel ini. Kemudian silakan diperhatikan versi PHP masing-masing. Kalau PHP-nya 7.4 atau lebih, pakai yang atas, tidak masalah. Tapi kalau di bawah 7.4, maka teman-teman harus switch ke Legacy Authentication Method. Ya, dan ini hanya khusus untuk MySQL 8. Kalau MySQL-nya lebih tua dari ini, MySQL 5 ya tidak masalah sudah. Oke, jadi itu warningnya untuk PHP dan MySQL 8. Nah, sekarang slide-nya di sini menggunakan SAM, tapi karena saya pakai IIS, foldernya mungkin agak beda. Ya, tolong disesuaikan sendiri ya dengan kondisi teman-teman. Kalau pakai SAM, ya berarti bikin foldernya di C SAM htdocs. Ya, karena saya pakai IIS, maka saya harus ngatur sebentar sih sebetulnya. Ya, di sini diminta folder musik. Ya, oke. Saya akan buatkan foldernya terlebih dahulu. Ya, yang tidak pakai IIS bisa skip langsung ya. Oke, harusnya folder saya dan aplikasinya sudah jadi. Nah, ini ada musik dan lalu bikinkan file baru namanya getplaylist.php. Ya, file teks biasa aja, tapi diganti extensionnya ya. Sorry, tidak bisa ya di sini. Get, saya pakai underscore aja ya. Get underscore playlist.php. Nah, kalau sudah PHP-nya silakan dibuka dengan editor teks kesukaan ya. Bisa pakai Notepad atau lebih suka Sublime, Notepad++, Visual Studio Code, bebas ya. Ya, di sini saya pakai Visual Studio Code. Oke, kemudian buatkan code seperti ini. Ya, saya jelaskan sekilas ya ini. Kita matikan dulu error dan warningnya. Ya, error reporting, error sama parse dimatikan. Lalu connect seperti biasa, $connection sama dengan new MySQLi. Ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya,
servernya mungkin localhost, username-nya mungkin root, password-nya mungkin kosong, saya ada password, lalu database-nya. Nah, untuk database itu mending kita siapkan dulu aja ya database-nya ya. Oke, bisa pakai phpMyAdmin atau MySQL Workbench atau apapun kesukaan teman-teman ya kalau memodifikasi database. Silakan ambil musicdb.sql yang sudah disediakan di Classroom atau ada linknya di bawah. Ya. Lalu di phpMyAdmin buatkan database baru, kasih nama musicdb. Oke, saya buka phpMyAdmin dulu. Kemudian, nah saya kebetulan sedang membuat database-nya ya, musicdb di sini. Kalau belum, klik baru aja. Ya, klik baru, terus buatkan basis data, basis datanya, kemudian dibuatkan baru. Ya, kalau sudah, tinggal impor, lalu drag and drop aja musicdb.sql yang sudah dikasih tadi. Ya, tinggal di drag and drop. Punya saya gagal karena sudah ada di sini. Ya, saya sudah pernah melakukan ini sekali. Ya, kalau ini saya buka, ya karena di sini ngomongnya creatable, makanya error. Ya, kalau ini creatable if not exist, maka musicdb SQL saya harusnya bisa jalan. Ya, jadi seperti itu ya. Buatkan database dulu, musicdb, lalu silakan diimpor musicdb.sql-nya. Kalau berhasil, maka di playlist itu nanti akan ada 3 buah data ya. EDM Hits 2020, The United States of Dangdut, sama Discover Jazz. Nah, kalau sudah selesai, balik lagi ke PHP-nya sekarang. Ya, ini koneksi biasa, MySQLi. Kemudian ini pencegahan biasa ya, kalau ada error, maka, nah ini mungkin yang penting ya, echo JSON encode dalam kurung, array dalam kurung, result panah error, koma, message panah fail to connect to DB. Ya. Nah, fungsi JSON encode itu adalah sebuah function di PHP yang akan mengubah asosiatif array ya yang diberikan di dalamnya JSON encode-nya itu menjadi bentuk JSON. Ya, sehingga nanti kalau di echo keluarnya ya JSON seperti yang diharapkan seperti ini ya. Kalau memang error, nanti keluarnya adalah result, .2 error, dan message .2 fail to connect to DB. Nah, mari kita coba. Ya, saya akan perbesar font-nya dulu sebentar ya. Oke, mungkin segini. Ya, segini harusnya cukup. Ya, pertama error reporting-nya dulu tadi dimatikan. Error or parse. Oke, ya ini mestinya ada error sih, kenapa kok dibilang error ya. Saya lanjutkan dulu aja. Nah, sudah hilang. $connection ya atau $C sama aja. New MySQLi localhost root. Nah, ini sengaja saya salahkan dulu ya. Rootnya saya harusnya R-nya kecil. MySQL lalu musicdb. If connect Erno, maka ini berarti ada error. Kita echo JSON encode dari sebuah array asosiatif. Ya, array asosiatif itu array yang menggunakan konsep key panah value ya. Di sini elemen pertamanya adalah saya tulis ke bawah ya. Result sama dengan panah
sama dengan lebih besar, lalu tulisannya error, message panah failed to connect to DB, failed to connect to DB. Nah, seperti ini. Ya, ini di stop di sini ya. Jadi untuk production sebaiknya jangan dikeluarkan errornya apa. Ya, kalau mau bisa dikeluarkan dulu untuk sekarang, tapi saya tidak akan keluarkan errornya. Saya tahu persis memang ini salahnya gimana. Setelah itu di die. Ya, kalau mau sebetulnya ya di die JSON encode boleh sih. Ya, sama aja. Nah, sekarang saya akan tes get playlist-nya, bisa nggak? Localhost music get underscore playlist.php. Nah, ini jadinya. Ya, JSON encode akan mengubah array asosiatif menjadi bentuk JSON, ya sehingga saya dapat kurung kurawal result panah result .2 error, message .2 fail to connect to DB. Ya, jadi ini penting ya, JSON encode dan array ini penting sekali karena kita harus mengembalikan sebuah JSON di sini. Ya, JSON kita nanti akan dikonsumsi oleh Android. Ya, jadi aplikasi kita akan minta ke server, servernya mengembalikan JSON, dan aplikasi kita akan baca JSON-nya. Oke, lanjutannya. Ya, ini query biasa, select bintang from playlist, kemudian di query seperti biasa. Ya, lalu kita pakai fetch object langsung. Ya, karena fetch object ini dia sudah mengembalikan bentuknya adalah asosiatif array. Ya, dan ingat di JSON encode dia mintanya adalah asosiatif array. Maka dari itu kita gunakan fetch object. Oke, dituliskan aja itu ya. $SQL sama dengan select bintang from playlist, lalu $result dulu ya, dolar kok pagar. $result sama dengan $connect panah query dalam kurungnya adalah $SQL. Lalu oke, saya lihat dulu. $array-nya ini bisa dibuat di sini, ya, atau kalau mau bisa dibuat di dalamnya if result 6 rows lebih dari 0. Ya, jadi kalau hasilnya kosong ya nggak perlu dibuatkan array-nya. Ya, gitu aja deh. If $result panah 6 rows lebih dari 0. Atau mungkin ada yang mau if $result sama dengan connect dulu ya untuk ngecek apakah hasilnya ini benar atau tidak. Boleh. Ya, sementara ini saya asumsikan query-nya pasti jalan dan tidak ada error apapun, sehingga saya tidak ngecek $result-nya ya. Oke, kalau lebih dari 0, buatkan $array sama dengan array kosongan dulu aja. Lalu while $row sama dengan $result panah fetch object. Oke, setelah itu kita langsung aja $array indeks yang baru, indeks 00 sama dengan $row. Setelah while-nya selesai, baru kita ubah dia jadi JSON. Nah, echo JSON encode dalam kurung array, dalam kurung lagi, kita janjian aja, result ini pasti ada. Oke. Lalu
Di sini langsung langsung data ya. Data panah dolar array. Oke. Yang ini else. Saya lakukan JSON encode yang mirip dengan ini ya. Ini ada resultnya error, kemudian message-nya adalah no data found. No data found. Nah, get playlist-nya sudah jadi. Kalau saya tes, nah hasilnya seperti ini. Ya, result oke, data adalah array yang berbentuknya ID, bla bla bla. Ini kayaknya susah bacanya ya. Oke, mari kita kopas ke JSON viewer. Oke, viewer. Nah, ini dia resultnya. Saya besarkan ya. JSON resultnya oke. Datanya berisi 3 buah JSON object yang masing-masing ada ID, title, subtitle, description, image URL, dan 6 likes. Ya, jadi kita menggunakan JSON encode seperti itu fungsinya. Ya, nanti JSON-nya ini yang akan dikonsumsi oleh aplikasi kita lalu diubah ke secara visual ke layout yang sudah kita sediakan kemarin ya, playlist underscore cut underscore layout. Ya, mungkin ada yang tanya, loh, ini kok fetch object ternyata bisa ya? Tadi katanya harus associative array ya. Kalau associative array bukannya ini fetch assoc ya? Ya, mungkin ada yang tanya seperti itu. Fetch assoc. Ya, fetch associative ini hasilnya adalah ya ini ya, fetch a result row as an associative array. Ya, ini baru yang pas. Tadi kan dikatakan bahwa JSON encode ini mintanya adalah associative array. Kenapa kok pakai fetch object tadi? Kok bukan fetch assoc? Ya, kita lihat perbedaannya. Kalau saya ganti ini jadi fetch assoc, maka apakah yang terjadi di API saya? Nah, ternyata tidak ada perubahan. Ya, jadi nge-fetch-nya ini bebas mau fetch assoc ya atau yang terbiasa pakai object oriented, saya lebih suka pakai objek. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi fetch-nya objek, walaupun di sini row-nya bentuknya adalah sebuah objek ya, tapi ketika dia di JSON encode, PHP akan tetap mengubahnya menjadi bentuk JSON yang benar. Ya, jadi tidak masalah ya. Mau pakai fetch assoc atau fetch object, bebas. Nah, ini konsep PHP-nya, jadi secara umum seperti itu. Ya, intinya PHP kita harus hanya mengeluarkan JSON saja, jangan sampai mengeluarkan yang lain. Nah, itu sebabnya kenapa di sini error reporting-nya dimatikan. Ya, begitu error ada echo line yang muncul di PHP kita, nanti aplikasi Android kita akan langsung ketutup karena dia tidak mengenali lagi JSON-nya. Ya, loh ini ada karakter apa? Ini bukan JSON, langsung force close nanti. Sehingga kita cegah dulu dengan mematikan error reporting. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk API kita harusnya sudah jadi sih, kita sudah bisa membuat web service sederhana ya. Nah, berikutnya setelah ini kita akan balik lagi ke Android. Ya, kita akan mengkonsum web service yang sudah kita buat tadi. Caranya gimana? Ya, silakan disimak di video berikutnya.